Oke, ini video untuk yang belum dapat materi penyajian data ya, dan juga interpretasi data. Nah, di sini itu ada materi tentang interpretasi tabel dan diagram. Apa sih itu interpretasi gitu ya? Nah, interpretasi itu artinya adalah menyimpulkan, ya, menganalisis data yang sudah disajikan dalam diagram. Kemarin kan kalian belajar ada data-data yang udah disajiin pakai diagram ya, diagram batang, garis, dan juga lingkaran. Interpretasi itu artinya menganalisis dan menyimpulkan data gitu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Ada selisih atau jangkauan, jumlah, rata-rata, kenaikan, dan penurunan. Nanti akan Bapak bahas. Lanjut aja kita ke bawah. Sini ada mengamati diagram batang ya. Mengamati diagram batang, di sini kalian bisa lihat ya, data produksi daun teh. Di sini ada frekuensinya ya, F frekuensi, dan di bawahnya ini ada bulan. Ya, ini bagaimana cara kalian melihat apa aja sih informasi yang bisa disajikan gitu ya. Dan nanti kalian simpulkan maksud dari diagram itu apa. Nah, yang pertama di sini data apa yang disajikan pada diagram di samping gitu ya. Diagramnya ini diagram batang. Yang di samping yang disajikan itu adalah data produksi daun teh. Nah, ini yang disajikan nih. Yang nomor satu ya. Data produksi daun teh. Tapi data produksi daun teh yang kayak gimana gitu ya. Yang dari bulan Januari sampai ke Mei ya. Jadi ada 5 bulan. Data produksi daun teh selama 5 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan Mei. Lanjut, di sini ada nomor 2, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mana sih? X itu yang dia itu horizontal ya. Yang ini nih, yang mendatar. X. Ya. Sumbu X digunakan untuk menunjukkan kalau di sini itu jenis datanya ya. Atau kalau misalkan di diagram yang di samping ini adalah bulan, menunjukkan bulan. Untuk yang sumbu Y itu yang ke atas nih ya. Digunakan untuk memberitahu banyak produksi ya, per bulannya berapa ton sih gitu ya. Oke, lanjut, kita akan coba memahami ya, menginterpretasi ya, menganalisis apa aja sih materi atau data informasi yang bisa ditangkap. Kita coba satu ya. Nah, di sini informasinya itu apa aja? Informasinya contoh adalah bulan produksinya itu ada 5 bulan ya. Selama 5 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan Mei. Ya, terus juga kita bisa cari tahu lagi ada uh, data untuk produksi daun teh yang paling banyak itu ada di bulan April. Ya. Produksi terbanyak itu ada di bulan April. Sedangkan untuk produksi yang paling sedikit ada di bulan Januari gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk mengambil informasi atau menginterpretasi ya, melihat terus menyimpulkan informasi apa yang kalian bisa ambil. Contohnya itu, ini yang ada 2 ya. Yang pertama bulan produksinya ada 5 bulan, dari Januari sampai Mei. Terus produksi terbanyak ada pada bulan April. Lebih lengkap, lebih bagus ya. Di sini misalkan sebanyak 11 ton gitu ya. Terus ada lagi yang paling sedikit itu bulan Januari sebanyak 3 ton. Nah, kita coba latihan soal di bawah. Ya. Produksi daun teh terbanyak terjadi di bulan. Nah, ini adalah contoh-contoh soal untuk interpretasi data ya. Untuk menyimpulkan data. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak itu bulan April di sini ya. Terus nomor 2, jangkauan penjualan daun teh pada data di samping adalah jangkauan itu apa sih? Balik lagi ke atas nih. Jangkauan atau selisih yaitu
artinya itu yang paling banyak sama yang paling sedikit bedanya berapa. Berarti di sini 11 nih yang paling tinggi ya, sama yang paling rendah. 11 dikurang 3, bedanya adalah atau jangkauannya adalah berapa? 8 gitu ya. Nah, 8 apa nih? 8 ton. Lanjut, untuk rata-rata penjualan daun teh itu berapa sih yang di samping gitu ya. Nah, ini rata-rata itu ada rumusnya nih. Ya, rata-rata sama dengan jumlah nilai sama banyak datanya berapa. Jumlahnya dapat dari mana? Dari sini angka-angkanya nih. Ya, angka-angkanya ada bulan Januari 3 ton, ditambah 8, ditambah 10 di bulan Maret, ditambah 11 bulan April, tambah 6, dibagi dengan berapa bulan, banyak datanya. Januari sampai Mei itu 5 bulan, berarti dibagi 5 gitu ya. Nah, kalian bisa dihitung ya berapa gitu ya. Tinggal ditambah 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 terus dibagi 5 gitu ya. Itu untuk mencari rata-rata. Lanjut di sini ada lagi kenaikan produksi dan penurunan produksi. Nah, kenaikan dan penurunan itu memang biasanya ada di diagram garis ya. Cuma di diagram batang juga bisa kalian lihat ya. Kenaikan yang paling tinggi itu yang mana sih? Kenaikan itu adalah yang dilihat dari 2 bulan ya. Dilihatnya itu dari bulan Januari ke Februari naiknya berapa? Februari naik ke Maretnya berapa? Maret ke April naiknya berapa? April ke Mei naiknya berapa? Atau bahkan turun. Gitu ya. Di sini kita bisa lihat Januari ke Februari nih, dia naiknya tinggi nih, 8 dikurang 3 gitu ya. 8 dikurang 3 berapa? 5. Naiknya 5 ton. Ya. Kalau di sini 8 ke 10 naiknya 2 ton. Ya, Maret ke April naiknya 1 ton. Nah, sedangkan April ke Mei dia turun. Dia berapa ton nih? 11 dikurang 6, 5 ton ya. Maka di sini yang paling tinggi naiknya adalah yang ini nih, 5 ton. Kalau ini cuma 2, yang ini cuma 1. Ya, jadi 5 ton itu kenaikan yang paling tinggi dari bulan Januari ke Februari. Di sini periodenya berarti diisinya Januari ke Februari gitu ya. Nah, kalau yang bawah penurunan cuma terjadi sekali di bulan April ke Mei. Gitu ya. Nah, ini cara untuk menginterpretasi data ya. Ini gampang sih sebenarnya, tinggal kalian cermati data-data yang ada dan maksudnya apa gitu ya. Oke, lanjut ke halaman kedua. Sebentar Bapak cek dulu. Oke, ini kita akan mengamati diagram lingkaran sekarang ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di samping data apa sih yang disajikan. Di sini pasti ada judulnya ya. Data ekskul kelas 7. Di samping ini disajikan dalam diagram lingkaran ya. Persentase digunakan untuk apa sih? Ini persentase ya. Persentase ini digunakan untuk apa? Ingat ya, untuk fungsi dari diagram lingkaran itu adalah menunjukkan besar bagian-bagian ya data ya, bagian-bagian datanya itu dari total keseluruhannya gitu ya. Ini kan total semuanya ada 100%. Nah, dia menunjukkan nih pramuka itu dia 22, basket 15, bela diri 11 gitu ya. Jadi fungsi untuk diagram lingkaran itu adalah untuk menyajikan data ya berdasarkan pembagiannya ya. Bagian-bagiannya itu ditunjukin berapa besarnya ya dari keseluruhan ya, menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, kalau persentasenya ini untuk apa? Untuk menunjukkan besarnya. Besar bagiannya ya. Oke, lanjut. Di sini informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan sama kayak tadi ya? Kita coba satu ya. Informasi apa sih yang bisa kalian tangkap? Ekskul yang paling banyak diminati untuk diikuti oleh kelas 7 itu adalah ekskul pramuka dan sepak bola karena dia paling gede nih persentasenya ya. Yang lainnya 15, 11, 18, 12. Artinya paling banyak diikutin ekskulnya itu sama kelas 7 pramuka dan sepak bola gitu ya. Di sini berarti
ekskul yang paling banyak diikuti adalah pramuka dan sepak bola. Itu adalah cara menginterpretasi atau menyimpulkan ya diagram lingkaran ya. Bisa dilihat dari persentasenya dan apa aja sih keterangannya gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak tanya kira-kira data ekskul yang mana yang paling sedikit diikuti, kalian juga bisa lihat di sini ya, persentase terkecil adalah bela diri gitu ya. Oke, ini rumus apa sih Pak yang ini? Mencari frekuensi, nanti kita akan coba, tapi kita lanjut ke bawah ya. Nah, di sini itu ada pernyataan-pernyataan ya mengenai data apa sih gitu ya. Kalian bisa lihat di sini data banyak kendaraan yang melintas di jalan tol dalam seminggu ya. Walaupun di sini nggak ada judulnya, ya biasanya di tulisan-tulisan di atasnya itu terpampang tuh maksudnya apa gitu ya. Nah, banyak kendaraan yang melintas hari Senin itu 14% ya. Selasa 18, Rabu 22 dan seterusnya. Nah, total untuk kendaraannya itu adalah 1000 kendaraan seminggu ya. Jadi seminggu itu ada 1000 kendaraan yang lewat. Cuma hari apa aja sih yang paling besar, hari apa aja sih yang paling kecil, itu akan kita coba sekarang ya. Nah, yang nomor 1 nih, pernyataannya hari Selasa adalah hari di mana kendaraan melintas tol paling sedikit. Kalian bisa lihat di sini. Selasa itu 18%. Apakah dia persentasenya paling sedikit atau tidak? Kalau misalkan ada di sini, oh ternyata ada yang lebih kecil. Nih, 14 lebih kecil daripada 18. Artinya hari Selasa adalah hari di mana kendaraan melintas tol paling sedikit, itu pernyataan yang salah gitu ya. Nah, lanjut. Banyak kendaraan pada hari Senin adalah 1400 kendaraan. Nah, ini di sini kan nggak dikasih tahu ya berapa kendaraan yang lewat di hari Senin. Cuman dikasih tahunya itu adalah 14%-nya aja ya. Nih, 14%-nya aja. Tapi nggak ada total kendaraannya berapa. Nah, ini bisa pakai rumus. Rumusnya itu nih di atas ya. Frekuensi itu cara nyarinya itu adalah persennya dibagi 100% terus dikali jumlah data. Jumlah data itu yang mana sih? Yang ini nih, yang 10.000. Oke, kita coba. Senin, frekuensinya itu berapa sih? F ya Bapak singkat. Persentase hari Senin dibagi 100%. Ini S ya, Senin. Persentase Senin dibagi 100% dikali jumlahnya ya. Jumlah data. Lanjut, berarti persentase Senin berapa? 14%. Ya, dibagi 100% ini udah rumus, ikutin aja. Dan dikali jumlah data. Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya itu ini nih. Ya, 1000 kendaraan. Maaf, 10.000 ya, maaf. 10.000 kendaraan. Nah, tinggal dihitung ya. Bagaimana cara ngitungnya? Persennya coret karena sama-sama hilang dia ya. Persen bagi persen hilang. Nah, terus lanjut bawah nih 0 dicoret 2, samping coret 2. Tinggal 14 dikali 100. Hasilnya adalah 14 tambahin 0-nya 2. Nah, 1400. Artinya ya, hari Senin itu yang lewat itu 1400 kendaraan dan ini pernyataan yang benar gitu ya. Oke, coba untuk yang pernyataan yang ketiga kalian coba sendiri aja gitu ya. Kira-kira hari Rabu berapa yang lewat? Sabtu berapa yang lewat? Ya. Terus dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini ditanyanya selisih. Selisih itu artinya bedanya ya. Hari Rabu sama hari Sabtu bedanya berapa kendaraan sih? Gitu ya. Oke, itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.